Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Sebelum ke videonya, karena Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa Part 2. Cerita ini ditulis oleh Mira Mulia. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum nonton part satunya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sayang, maaf malam ini aku tidak bisa datang. Kukirim pesan pada Areta bahwa malam ini aku tak dapat menemuinya. Bukan karena ada kerjaan ataupun apa. Karena memang malam ini adalah malam di mana aku akan mengadakan lamaran. Namaku Panji Sinara, adik dari dua kakak perempuan. Kakak pertamaku bernama Vika dan kakak keduaku bernama Isma. Orang tuaku sudah meninggal 3 tahun lalu, dan aku hidup sangat bergantung pada Mbak Vika. Ya, Mbak Vika adalah pemilik perusahaan ternama di kotaku, yang dikelola oleh ayah temannya. Perusahaan pembuatan batik murni dan asli yang dikelola Mbak Vika saat ini sangat berkembang pesat. Meski pernah berada di ambang kehancuran, namun berkat orang baik usaha ini kembali berjalan hingga lebih berkembang dari sebelumnya. Namun sejak 2 tahun lalu, saat aku mengenal seorang gadis, Mbak Vika sangat melarangku berhubungan dengannya. Dia bilang ada seorang wanita yang akan dia kenalkan. Namun aku kekeh dengan keinginan dan pilihan hatiku. Aku memilih Areta menjadi pemiliknya. 2 tahun kami menjalani hubungan, hingga 6 bulan terakhir Areta terus mendesakku untuk menikah. Dia berkata bahwa berpacaran terlalu lama itu bukan hal baik, jadi harus segera menginjak ke jenjang lebih serius. Mas, ibu sama ayah sudah menunggu kamu untuk melamarku. Setelah itu kita bisa menunda dulu untuk hal menikah. Biar Kak Winda yang menikah dulu baru kita nyusul, ucapnya kala itu. Dan aku pun berjanji untuk menemui keluarganya 3 bulan lagi. Namun, dalih-dalih aku akan meminta Mbak Vika dan Mbak Isma menemaniku. Mbak Vika melarangku dan mengancam mengeluarkanku dari pekerjaanku dan mencabut jabatanku. Aku bingung serta tidak bisa berbuat apa-apa, sama halnya dulu aku tak datang karena Mbak Vika. Namun sekarang berbeda. Aku tak bisa menemuinya karena ini adalah hari di mana aku akan melamar pilihan Mbak Vika. Wanita yang keluarganya sudah banyak membantu keluargaku. Awalnya aku menolak, namun setelah aku bertemu dan berkenalan dengan dia, aku merasa suka dengannya. Namanya Alinda Korlina, wanita cantik bertubuh sintal, mata bulat rambut panjang, kulit putih dan halus, seperti putri yang selalu merawat diri. 3 bulan menjalin hubungan, akhirnya aku sepakat untuk melamarnya. Dengan adanya acara besar-besaran, acara tunangan pun akan dilaksanakan. Tepat malam ini harusnya aku menemui Areta. Gadis cantik, meski dia lebih cantik dari Alin, tubuhnya yang ramping, tinggi kulit putih, hidung mancung, namun Alin mampu membuat hatiku berpaling padanya. Aku memberi pesan bahwa aku tak dapat menemuinya. Meski aku tahu ada balasan, namun tak kuhiraukan. Aku segera menyimpan benda pipihku ke dalam saku celana dan melanjutkan acara yang akan dimulai.
Om Hendra dan Tante Sandra sudah memulai membuka pembicaraan. Baiklah, semua sudah kumpul. Maka kita mulai saja acara pertunangan Alinda dan Panji sekarang saja. Karena ini mungkin berlangsung dengan lamaran juga, maka saya sebagai ayah dan ibunya Alinda mempersilahkan kedua pasangan untuk segera bertukar cincin. Ucap Om Hendra yang mewakili semua rangkaian dalam momen ini. Aku pun langsung menggenggam tangan Alin sebagaimana raja memperlakukan permaisurinya. Alinda Carolina Hendarto, maukah kamu menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku? Ucapku lantang serasa bersimpuh di hadapan wanita cantik yang sudah mampu mengalihkan rasa setiaku. Aku mau, Mas. Aku menerimamu menjadi calon suami dan calon ayah dari anak-anakku. Alin menerima lamaranku. Sambil tersenyum manis, bibirnya yang tipis sangat ingin aku melumatnya. Kami pun bertukar cincin sebagai tanda bahwa kami sudah menjadi calon yang ikrar. Nak Panji, semoga kamu bisa menjaga anak saya dengan baik. Dia putri kami satu-satunya. Pinta Om Hendar sambil menepuk pundakku lalu memelukku. Baik Om, saya akan menjaga Alin sebisa dan semampu saya. Bagus, silahkan lanjut lagi acara kalian. Om mau menemui mbak kamu. Om Hendar pun berpamitan, aku hanya menundukkan kepala. Kulihat Om Hendar berbincang dengan Mbak Vika dan Mbak Isma. Mereka sangat akrab. Namun saat ini kenapa tiba-tiba perasaanku tak enak. Mengingat aku belum memberikan kembali kabar pada Areta. Aku pun bermaksud menghubunginya dan berpamitan pada Alin agar bisa menghubungi Areta. Sayang, tunggu sebentar di sini. Aku ada perlu sedikit. Ucapku meminta izin pada Alin. Oke, jangan lama-lama ya. Aku pun berlalu. Ku coba menghubungi Areta, namun sudah beberapa kali tak dapat kuhubungi ponselnya. Hingga puluhan kali kuhubungi namun tetap saja tak bisa. Bahkan pesan pun tidak ada yang terbalas satupun. Mas, panggil seorang yang tak lain adalah Alinda. Iya sayang. Aku yang terlihat kaget dan gugup saat kedatangannya yang tiba-tiba. Hampir saja ponselku jatuh. Malah mikirin ponsel. Kamu ngapain? Kok di sini? Bukannya tadi ada keperluan? Tanyanya yang membuatku semakin tergugup. Aku tadi habis menghubungi teman. Iya teman. Tadinya aku ingin memberitahu soal pertunangan kita, namun malah susah dihubungi. Dustaku pada gadis yang telah menatapku dengan kecurigaan. Oh, ya sudah. Ayo masuk. Tamu pada mau pulang. Masa kamu malah gak ada? Ajaknya sambil merangkul dan menggenggam tanganku. Baiklah sayang, acara pun sudah selesai. Semua tamu undangan sudah hampir pulang semua. Hanya tinggal kerabat dan saudara. Aku pun ikut bergabung dengan mereka. Versi Winda. Kenapa perasaanku seperti tak enak seperti ini? Ibu dan ayah juga belum pulang. Bagaimana kalau mereka pulang mengetahui Areta tidak ada? Gumamku setelah melihat adikku Areta pergi. Namaku Winda Permata. Aku adalah kakak dari seorang wanita karir yang sukses. Areta adalah adikku satu-satunya, meski aku sering dibilang cuek dan jarang bicara. Namun kasih sayangku pada adikku sangatlah besar. Sama halnya dengan ayah dan ibu. Usiaku sudah jalan 25 tahun dan Areta sudah jalan 23 tahun, hanya selisih 3 tahun saja. Kadang ada yang bilang kembar tapi beda. Lah gimana ceritanya? Tepat pukul 23.30, aku mendengar suara bel berbunyi. Kukira Areta, ternyata ayah dan ibu yang baru pulang. Ibu sama ayah kemana dulu sih? Jam segini baru pulang. Areta tuh jam segini belum pulang juga. Dihubungi juga tak bisa. Ucapku sambil berlalu dan kembali ke kamar. Apa? Areta belum pulang? Memangnya kemana dia?
Ibu sudah mengajak ayah pulang dari tadi, tapi terus sibuk dengan kerjaan. Ibu takut Areta kenapa-napa. Perasaan ibu gak enak ya. Terdengar suara ibu yang berbicara dengan ayah. Rasa cemas dan khawatir sungguh terlihat di wajah ibuku. Sudahlah bu, mungkin menginap di rumah Dina. Kan itu sudah biasa, jawab ayahku. Namun ibu bergeming. Mungkin mengkhawatirkan adikku. Mereka sangat sayang pada kami. Bahkan jarang sekali mereka pulang terlambat. Namun malam ini, entahlah. Malam semakin larut. Areta masih belum pulang juga. Aku semakin khawatir. Entah di mana dia sekarang. Biasanya kalau menginap dia akan memberikanku kabar. Namun sekarang ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Terdengar suara seorang menangis. Siapa yang menangis malam-malam seperti ini? Apa ibu belum tidur? Memikirkan Areta. Aku pun hendak beranjak keluar kamar. Namun sesaat pintu terbuka, aku melihat sekilas bayangan melewati pintu kamarku. Apa itu barusan? Gumamku lalu mengikuti arah kepergiannya. Bu, namun tidak ada tanda-tandanya seseorang. Rumah sudah sepi. Ibu, ayah, apa itu kalian? Panggilku. Kubuka pintu utama, lalu kutatap sekeliling. Areta, kamu ngagetin kakak aja. Kenapa baru pulang jam segini? Kakak khawatir tahu. Saat hendak masuk kembali ke dalam, tanpa sengaja kulihat Areta sudah duduk di kursi. Namun dia sama sekali tidak menjawab. Bahkan yang biasanya cerewet pun kini dia diam. Kulihat wajahnya seperti pucat pasti, tatapannya dingin. Ar, kamu sakit? Badanmu dingin sekali. Tanyaku yang hanya dibalas dengan gelengan kepala saja. Winda, ngapain kamu di luar malam-malam? Ngobrol sama siapa kamu? Tiba-tiba ibu dan ayah menghampiri. Ini bu, Ar. Ucapku terhenti seketika karena... Ini apa? Kamu ngelindur? Tanya ibu. Tadi Areta udah pulang bu. Barusan duduk di sini. Tapi kemana dia? Masa cepat banget perginya? Ucapku tak percaya karena Areta sudah gak ada di tempatnya. Mataku tadi hanya berpaling tak kala mendengar suara ibu. Setelah kulihat kembali kok sudah gak ada. Areta? Lalu sekarang kemana dia, Win? Tanya ibu. Tadi di sini, Bu. Sambil kutunjuk sebuah kursi yang tepat di belakangku. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang sehingga membuat bulu tengkukku merinding hebat. Malam ini sangat berbeda dari malam biasanya. Rasa dingin menyusup hingga ke pori-pori tulang. Sudahlah, besok kita tanyakan pada teman-temannya. Sekarang kita masuk dulu. Istirahat. Ayo kamu juga Winda, masuk nanti masuk angin. Iya ya. Kami pun kembali masuk ke kamar masing-masing. Namun pikiranku masih mengingat bahwa aku tadi tidak salah lihat. Tapi tadi sempat kulihat wajahnya yang pucat. Bahkan saat ku sentuh tangannya sangat dingin. Apa yang terjadi? Tidak biasanya kamu seperti ini, Ar. Ucapku seraya menatap langit-langit tanpa terasa mataku terpejam. Baru saja mata ini hendak beristirahat, namun lagi sayup-sayup ku dengar suara orang menangis. Ku buka mata ini meski berat, namun suara itu semakin terdengar jelas dan menyayat. Aku pun terpaksa bangkit. Ku tengok tiap sudut kamarku, namun saat ku menatap arah jendela, aku melihat seseorang terduduk dan menenggelamkan wajahnya di lutut. Ar, apa itu kamu? Tanyaku yang hendak mendekatinya, sambil celangak-celinguk karena ruangan yang hanya terang remang-remang dari lampu tidurku. Tolong aku,
ucapnya. Kamu kenapa? Bukannya masuk kamar kok malah nangis di sini? Takut ayah ibu marah? Tanyaku yang hendak menyentuh pundaknya, namun seketika wajahnya yang pucat pasi menatapku. Terlihat kesedihan di rona wajahnya, namun saat hendak kusentuh, mukanya berubah menyeramkan. Dia tersenyum, namun senyumannya menyeringai membuat tubuhku tak bisa bergerak. Tolong aku, tolong aku. Aku pun terbangun, ternyata hanya mimpi. Cuma mimpi, namun kenapa seperti mimpi yang nyata? Sudahlah, mungkin karena aku terlalu khawatir pada Aretha. Gumamku lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, aku pun langsung menemui ibu dan ayah. Mereka sudah menungguku untuk sarapan pagi. Kamu tidak bekerja hari ini ya? Tanya ibu pada ayah. Enggak bu, ayah cuti dulu karena mau mencari Aretha di rumah teman-temannya, jawab ayah. Windah, kamu kuliah apa ikut ayah? Timpalnya lagi. Ikut ayah aja, perasaan Winda juga gak enak sebelum bertemu Aretha, jawabku. Tumben, biasanya kamu paling cuek, tapi sekarang sepertinya kamu paling peduli sama adik kamu itu, goda ibu. Apaan sih bu? Aku pun mengambil roti dibalut selai, tanpa menghiraukan godaan ayah dan ibu. Setelah selesai sarapan, aku, ayah, dan ibu pun langsung keluar rumah, hendak mencari Aretha ke teman-temannya. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah siang, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Aretha. Yah, coba kita ke rumah Panji. Winda lupa, semalam ketiga teman Panji menjemputnya, ucapku. Sungguh aku lupa akan ketiga teman Panji. Dijemput siapa? Sony dan Doni, tanya ibu. Bukan, Winda baru lihat mereka. Mereka bertiga, tapi dari salah satunya Winda sepertinya gak asing deh ya, terangku pada ayah dan ibu. Kok gak kamu larang sih Win? Apalagi kita gak tahu siapa mereka. Kira-kira siapa yang kamu maksud gak asing itu? Ucap ibuku lagi. Winda sudah melarang, tapi tadi hiraukan sama Aretha. Soal salah satu temannya Winda juga kurang tahu, tapi benar-benar tak asing dari wajahnya, terangku lagi. Ya, dari salah satu yang menjemput Aretha semalam, aku seperti tak asing dengannya, tapi entah bertemu di mana dan siapa. Setelah lama ngobrol, akhirnya laju mobil pun terhenti di depan rumah megah dan mewah, namun terlihat sepi seperti tak ada penghuninya. Ku pencet bel berkali-kali hingga menunggu beberapa menit, barulah pintu terbuka. Maaf, cari siapa? Sapa seorang pembantu. Maaf Bi, apa Panji ada di rumah? Tanya ayah. Mohon maaf, Tuan Panji beserta Bu Vika dan Bu Isma sedang keluar. Sudah seminggu tidak pulang, jawabnya seraya membungkukkan badan. Kemana mereka Bi? Apa Aretha datang ke sini? Tanya ibuku. Maaf Bu, Non Aretha sudah lama tidak berkunjung. Sudah 3 bulan ini sepertinya. Sudah 3 bulan. Tapi mereka baik-baik saja kan Bi? Tanya ayah. Mohon maaf, saya kurang tahu Pak, Bu. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya mohon permisi. Masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Oh iya, makasih ya Bi. Kami permisi. Iya Bu, sama-sama. Kami pun kembali dengan tangan kosong, namun pikiranku tertuju pada pembantu tadi. Dia seperti menyembunyikan sesuatu, tapi... Winda, kamu ini diajak ngomong malah bengong, sentak ibuku, yang langsung membuyarkan pikiranku. Iya kenapa Bu? Tanyaku yang tersenyum kikuk. Kenapa? Mikirin apa kamu Win? Mikirin pacar sampai ibu manggil-manggil malah sibuk bengong, goda ayah. Apaan sih ya? Mana ada pacar? Gak ada di otakku. Iya.
Mana ada yang mau sama perempuan jutek kayak kamu. Ish, ayah. Aku pun cemberut. Namun karena teringat Mbok tadi jadi niatku merajuk tak jadi. Tapi ya, Winda kok ngerasa Bi Iem seperti menyembunyikan sesuatu ya? Jelasku, menyembunyikan apa maksudnya? Tanya ibu. Ya nggak tahu, cuma tadi dari rona wajahnya seperti agak gugup dan tegang begitu. Seperti ada yang disembunyikan dari kita, Bu. Ya, mungkin itu pikiranmu saja, Win. Jangan terlalu banyak menyimpulkan perasaan gak baik. Iya sih ya. Ya sudah, kita langsung pulang saja. Mungkin saja Reta sudah di rumah. Semoga aja. Aku dan ibu serempak. Kediaman Arjuna. Hei bro, kenapa melamun saja? Ucap Bambang yang baru saja tiba. Gua masih kepikiran kejadian semalam, Bam. Gua takut ketahuan, jawab Juna sambil menggusur rambutnya dengan kasar. Tidak akan bro, mayatnya kan sudah kita buang ke jurang, ucap Tony. Ya, Juna dan kedua temannya tanpa hati membuang mayat wanita yang mereka nodai ke jurang. Bahkan sebelum dibuang, mereka masih melakukan kekerasan dengan memperkosanya hingga berkali-kali. Sungguh Juna laki-laki yang mencintai Aretha karena hatinya yang gelap oleh cinta butanya hingga menjerumuskannya ke petaka yang akan mereka dapat dari hasil perbuatannya. Lalu, apa Tante Hilma dan Om Bim takkan mengetahui perbuatan kita? Ucap Juna yang masih gelisah dengan apa yang sudah kita perbuat. Ya, seperti itu penyesalan datang selalu saja belakangan. Namun sekarang menyesal pun tiada guna. Ibaratkan nasi sudah menjadi bubur. Siapa yang akan tahu? Mereka tak kenal kita, jawab Tommy. Apa mereka tak akan mengusut ini ke jalur hukum? Terlihat Juna yang kacau dan gelisah atas apa yang telah diperbuatnya. Sudahlah bro, daripada mikirin itu, hanya membuat pusing saja. Lebih baik kita nongkrong, ajak Bambang. Lu bener, ya sudah, kita berangkat. Mereka pun akhirnya pergi ke sebuah tempat yang biasa mereka datangi, tempat di mana mereka akan membuang semua isi pikiran mereka, meski sesaat. Tibalah mereka di sebuah klub malam. Tanpa menunggu lama mereka pun masuk, memesan minuman yang biasa mereka gunakan. Ayo Jun, kita berpesta malam ini. Buang semua beban pikiranmu, ucap Tommy. Iya bener, minum sampai habis. Timpal Bambang sambil menuangkan minuman pada gelas di hadapan Arjuna. Mereka pun akhirnya terus berpesta, hingga akhirnya Juna sudah mabuk berat. Sesaat Juna akan memanggil seorang wanita, namun penglihatannya... Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan ini, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.